saya tanam ternyata yang pakai pupuknya Profit itu lebih cepat tumbuh. Lebih cepat ya. Ini organik ya? Organik semua. Organik semua. Jadi ini konsep bawang merah di tanah pasir ya. Ini pure tanah pasir nih ya. Ini tanahnya tanah pasir gini, tanahnya tanah pasir laut. Ini di daerah wilayah Samas ya, wilayah pesisir pantai Samas, Bantul. Nah, model penyiramannya ini dia menggunakan irigasi teknis dengan pipanisasi begini. Lalu kemudian nanti kerannya ini kalau dibuka, kemudian ini apa ya, modelnya seperti spinner ya, jadi lebih simpel. Nah, ini tanah pasir. Nah, di sebelahnya ditanamin cabai ya, juga tumbuh berbuah. Nah, ini. Nah, pilihan pupuk dan tanahnya juga disesuaikan. Rata-rata ini pakai organik ya. Ini ada kotoran-kotoran hewan ya yang dipakai ya. Jadi ini salah satu bagaimana pengembangan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan potensi alam di sekitar sebagai pendukung utama di dalam budidaya bawang merah di daerah Samas. Nah, jadi model instalasi airnya itu adalah dengan irigasi menggunakan pipa. Jadi di dalamnya ada selang, setiap ini ada selang. Ini nanti kalau kerannya dinyalain, kemudian dia akan teraliri air, kemudian air itu akan di dalam punya lubang-lubang nanti ya, kemudian akan mengairi secara otomatis. Jadi ini tidak perlu pakai siram, pakai tenaga yang manusia yang terlalu capek gitu ya. Nah, ini sekam, komposisi untuk mengimbangi tanah pasir tadi dengan sekam ya. Jadi sekali lagi ini organik ya, tidak menggunakan pupuk kimia, 100% organik. Jadi petani di sini dia tidak akan mengeluh soal kelangkaan pupuk kimia yang hari ini sangat langka dan mahal beredar. Nah, hari ini saya berkesempatan ketemu dengan salah satu otak intelektualnya di sini, yaitu Prof Yudit ya. Prof Yudit ini yang menginisiasi ini, kemudian saya datang belajar bersama untuk menimba ilmu, kemudian ilmu itu akan saya sebarluaskan ke desa-desa yang akan kita dampingi sebagai upaya dalam rangka membangun transformasi ekonomi desa, dalam rangka menciptakan, mewujudkan kedaulatan ekonomi desa dengan potensi yang ada di desa. Ini hanya salah satu contoh gitu ya. Sahabat Berisa, jadi pada prinsipnya apapun yang ada di desa kita itu merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Nah, hanya saja selama ini yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah pertama soal akses pengetahuan, akses teknologi, akses informasi, akses pasar, akses modal. Itu adalah segelumit persoalan yang dihadapi desa. Nah, maka ketika kita masuk di dalam proses itu, maka itu yang harus diretas pertama, soal akses. Yang kedua, baru kita masuk pada fase menjelaskan bagaimana soal choice. Choice itu istilah kami di LSN adalah pilihan. Sesungguhnya para petani itu atau masyarakat desa itu setelah kita meretas akses, mereka akan menentukan pilihan sendiri. Baik dalam hal soal mengelola potensinya, misalnya soal pilihan petaninya, mereka bertani apa. Kalau mereka nelayan soal apa, ya kelautan soal apa, misalnya begitu. Nah, terakhir baru bicara soal partisipasi atau istilah kita adalah voice. Nah, ini dia. Ini tanah pasir, 100% tanah pasir, tapi tadi itu dicampur dengan sekam. Nah, ini tadi, ini pasir, asli pasir ini ya. Kemudian, nah, di sampingnya ditanam cabai, jadi berdampingan. Nah, ini tanamannya adalah cabai, semua organik, ya, tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, ini proses penyediaan lahan tadi yang saya sampaikan. Lahan ini dicampur dengan sekam, ya. Jadi, oke, nah.
Di sebelah ini nanti akan ditanam bawang merah juga, lagi menjadikan lahan untuk bawang merah. Nah, kemudian ini tanaman kacang tanah. Juga lahannya sama di tanah berpasir dengan sistem dan mekanisme yang hampir mirip. Nah, itu adalah proses penyiraman lahan ya. Jadi ini luar biasa ternyata. Ini 2 tanaman yang ke sekian kali dan panennya luar biasa hasilnya. Jadi demikian sahabat Berdesa yang dapat kami berbagi pengalaman empiris soal ya, bagaimana mewujudkan atau melakukan transformasi desa khususnya bagi para petani dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Sekali lagi, sesungguhnya desa itu tangguh kalau kemudian desa itu di intermediasi, di retas aksesnya tadi yang saya bilang adalah akses pengetahuannya, akses teknologinya, akses pasarnya dan lain-lain ya. Ini yang akan mendorong kita untuk melakukan percepatan ya dalam transformasi ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi dan tipologi desa. Sampai 6 bulan. Terus yang tengah itu Labuan 2. Labuan 2 itu 2 bulan sampai 3 bulan. Yang paling barat itu 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi Labuan 1, Labuan 2, terus Apitan. Nah, perbedaan daya tumbuh yang berbeda. Penyimpanan di dalam setelah pasca panen, ini kemarin umurnya 4 bulan setengah, ini 2 bulan persis. Yang sana itu 3 bulan, ya 3 bulan 104 hari. Yang paling ujung ya? Iya. Yang ini? Ini 4,5 bulan. Yang ini? Nah, ini 2 bulan. 2 bulan ya? Ini padahal penanaman waktunya sama. Penanaman sama, hasilnya memang. Iya kan. Jadi yang lebih lama penyimpanan itu yang baru 2 bulan. Artinya yang proses tumbuh cepat kan lebih lama penyimpanan ya bibitnya ya. Yang ini ya. Yang ini. Ini paling cepat nih. Ya. 4 bulan setengah. Ini bulan. Bibit sendiri yang diproses atau udah ambil dari luar? Ini kemarin ambil dari Nganjuk. Nah, dari teman yang di Nganjuk. Jadi tahu berapa usia bawang merahnya. Hanya untuk trial ke masyarakat bahwa ternyata dengan perbedaan umur benih, penyimpanan benih, ya, ternyata memang ada perbedaan. Ada perbedaan, betul. Kalau tidak seperti itu kan masyarakat kurang nggak bisa tahu. Seperti itu. Terus waktu proses pemupukan itu tempo waktunya berapa lama? Ini pemupukan dari penanaman kemarin kan menggunakan hasil dari sebuah penemuannya Prof. Yudi dengan bakteri NTC. Ya, ini kita kurangi 60% penggunaan pupuk anorganik. Gitu. Jadi penggunaan pupuk anorganiknya memang pengurangan 60%. Ini di umur 5 hari panen awal ya, tanam AST kemarin. Apa kendala teknis yang dihadapi apa? Untuk teknis yang dihadapi ini kan musim serangan ulat gaya ini. Jadi memang ini baru-baru musimnya serangan ulat gaya ya. Kalau di bulan kemarau itu kan petani bawang merah itu musuhnya cuma ulat ya. Tapi kalau musim penghujan itu jamur pembusukan toh. Ya. Season tadi di luar musim kemarin ini di sini 3 kali tanam bawang merah. Bawang merah. Di luar musim tanam. Akhirnya pandangan bahwa menanam bawang merah itu tidak mengenal musim sebenarnya. Itu sudah di sini bisa. Pasti bertanya begini. Kenapa di pasir bisa tumbuh bawang? Ya kan? Iya, kemarin tanya begitu yang begini. Ini 30 meter dari bibir pantai. Pasir itu untuk jenisnya umbian, buah, mau buah melon yang di atas tanah atau di dalam tanah, umbian, itu paling bagus pada kontur tanah yang ada pasir, karena pasikannya gini. Untuk pengisian buah apa? Itu yang makan. Jadi rasanya kalau kalian mau menciptakan tanaman untuk buah, ya kamu harus dengan pasir. Itu rahasia di soil atau ilmu tanahnya.
nambah kan? Kan bisa tumpuk ya mesti orang, apalagi di Pasir Murni, ya kan? Yang lain, Silakan. ayo aktualisasi diri, ayo aku coba. Nah, coba. Siapa Dari yang mau jurusan nanya? yang lain boleh bertanya, ayo. Ini ada yang dari jurusan pertanian tidak? Nih, gimana? Silakan Mbak, apa kira-kira? Kalau untuk penyiramannya sehari berapa kali, Pak? Untuk sehari fase vegetatif itu 2 kali. Tapi kalau sudah generatif Pagi sama sore. 1 hari, iya. Tapi kebanyakan lebih ke sore, tapi sorenya itu kurang lebih ya jam 2-an. Jadi harapannya setelah stomata membuka itu lahan sudah siap, sudah basah. Jadi penyiraman yang paling baik itu dilakukan setelah panas matahari tertinggi di mana? Jam 12 ya. Iya. Jam 2 itu kan mulai redup. Panasnya derajatnya nggak seperti jam 10 sampai jam 12. Makanya kalau transplant pindah tanam maupun penyiraman lebih baik di sore. Karena apa? Karena tanaman tidak mengalami X-ray light intensity atau titik kelayuan. Rahasia di situ. Kenapa tanaman kedelai kita nggak bisa maksimal? Karena daun kedelai yang ada di Indonesia pasti tipis. Kedelai berasal dari negara mana? Aslinya? Amerika kan, California kan? Di California itu Amerika ini subtropis apa tropis? Subtropis. Indonesia? Tropis. Berarti panasnya lebih panas mana? Indonesia. Indonesia. Makanya kedelai kita nggak bisa maksimal karena daunnya tipis. Kalau menciptakan kedelai yang bagus, produknya bagus, pertebalah daun. Dengan cara apa? Pengisian nitrogen pada saat vegetatif awal itu harus nitrogennya jauh lebih tinggi. Itu rahasianya di situ. Kedelai kami beserta para petani sudah bisa mencapai 4,5 ton per hektar minim. Padi yang teman-teman dari GPN ini Mas, itu PIM petani Indonesia menggugat. Itu potensinya 12 ton GKS per hektar. Tapi kemarin tak sempurnakan karena saya dengan anak-anak Brawijaya sudah bisa menciptakan padi Fundasi Madrim potensi hasilnya 20 ton per hektar gabah kering sawah. Ini mau tak kawinkan. Jadi Indonesia itu mempunyai alam yang tidak dipunyai oleh negara lain. Kita punya 12 jam siang, matahari, 12 jam, punya 2 musim, 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Makanya Indonesia itu diincar sama negara lain. Cara menjajah Indonesia dengan apa? Membuat petani kita bodoh. Perubahan teknologi selalu disertai dengan penurunan moral warganya. Itu pasti hukumnya. Yang bisa menyelamatkan Indonesia cuma apa? Kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Itu kuncinya. Jangan sampai kalian dimasuki faham yang orang Islam, dimasuki faham yang keras. Nggak cocok sedikit kafir, nggak cocok sedikit bid'ah. Pernah nggak Rasulullah mencontohi kita seperti itu? Pernah nggak? Siddhartha Gautama pada waktu 100 hari menuju nirwana, dia dengan lemah lembut menyampaikan kebenaran, menyampaikan kepercayaannya dia dengan bahasa yang lugas. Itu loh. Itu yang harus kita pahami. Indonesia ini diincar oleh negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Dengan cara apa? Pembodohan terhadap warganya. Indonesia terkenal dengan apa? Divide et impera. Teori adu domba. Karena Indonesia musim terbesar di dunia yang bisa diadu musim dengan musim. Di Hindu pernah terjadi seperti itu. Orang Hindu sama orang Hindu diadu. Orang Katolik, orang Protestan dipecah sama. Ya. Jadi ayolah, kita sudah mulai kembali ke alam, mencintai Indonesia kembali. Yang bisa membangun negeri ini adalah kalian semua masa depannya. Ada di pundak kalian, di tangan kalian. Bukan kami-kami yang sudah Sepuh. sepuh Mas, menjelang sepuh. Menjelang sepuh. Alhamdulillah aku sudah sekarang usiaku udah 54 tahun. Kalau orang Islam Rasulullah 63 ya. Ya. Jadi masa hidupku STNK aku kurang 9 tahun. Kalau kita
bank, ya kan? Masih ada fosmeja 30%. Berarti kalau 9 dikurangi 3 berarti tinggal 6 tahun. Di saat ini aku pengen mengabdi, mengamalkan ilmu pada kalian semua. Amin. Kontak saya, bila ada pertanyaan apapun tentang bidang apapun ada kesulitan. Bilang Bapak ini punya pupuk pakai probiotik. Nah itu probiotiknya pakai apa ya Pak? Beda. Prebiotik untuk apa? Pengertian kamu probiotik itu apa coba katanya? Yang enggak beda-beda itu nanti bisa lihat di sebelah sana. Ini Di sebelah sana ada. Untuk Iya, apa sayang? starter untuk yang gimana ya? Untuk tanaman atau hewan? Udah gampangnya gitu. Kalau di tempat saya untuk tanaman. Kalau prebiotik itu pasti untuk hewan. Memang bagian saya lah memang berhasil. Ada Kalau secara umbi kemarin nggak bisa. Oke, oke. Tanaman apa membutuhkan prebiotik? Paling bagus. Kamu jurusan apa? teknologi tanam. Paling bagus yang kedua. Berarti kan good food menyangkut dengan kehidupan manusia, Waguannya sudah jadi. bukan kehidupan tanaman. Ini saya trial lagi. Sudah saya. Waguan bibit yang Ya kan? Jangan sampai salah diagnosa ya. Iya. Nanti kamu Oke. tanya masalah kayak Lilin, aku tuh sakit flu padahal di bahasa Inggris. Wah, diajak ngomong Inggris kamu. Nggak ketemu kan? Jadi prebiotik itu adalah untuk konsumsi yang bersifat hidup, manusia, hewan. Tapi yang bersifat mati tapi hidup adalah tanaman. Kalau tanaman ada kalau tanaman itu membutuhkan nutrisi. kendala Nutrisinya apa tanaman itu? Karena Ada 9 petani itu sudah unsur, mengenal istilah kendala itu ya kan? 9 unsur. bukan Makro, kendala. mikro. Nah, Makronya namanya NPK, petani harus adanya siap. ya kan? Mikronya GMS, ya kan? Dari hal itu yang akan Petani membutuhkan. itu harus memiliki jiwa. Kalau Ya, POC sebenarnya starterku, kendala selama itu- ini masyarakat kalau menganggap bahwa kendala itu nggak ada solusi. bukan. organik itu Kalau sesuatu itu tidak pasti ada bisa sebagai starter awal untuk Itu starting. bukan suatu kendala. Betul nggak? Hmm. Organik. Nanti tak tunjukkan seperti ini. Ya, ya ini pasca pasar memang ya kita harus Tanaman pandai ini, dalam memilih tanah seperti masa ini, tanam. Nanti kapan bisa nggak ditanami? kapan kita panen itu berarti kan sudah kita prediksikan apa merah itu Kamu kalau bisa dari apa? 5 hari. Ini bekas bongkaran loh, bongkaran gedung loh. Kalau kamu bisa tak tanya. Aku seorang dosen penguji, bisa dari mana? Ayo. Nah, ini tanggal 16 Juni, tanah seperti ini. Ketika tanggal 14 Juli seperti ini, non kimia. Tidak ada yang namanya kimia 1% pun masuk ke sana. Tanah Indonesia tahun 2000 sudah teracuni sebesar 786,83% residu yang tertinggal dalam tanah. Wow. Indonesia number one in the world untuk residu chemical. Bukan karena teknologi, tapi karena residu dunia. Ya. Disertai dengan konsumsi racun yang aku masih dalam tubuh 1% per saja. Kalau kita masak sop ada kentang, ada wortel, ada brokoli, ya kan? Terus ada seledri. Berarti 4% racun yang dimasukkan pada dalam tubuh kita. Kenapa bukan? Jadi tanah itu harus dikembalikan. Caranya nanti kita tidak berpraktek dengan limbah yang ada. Itu bisa dipraktekkan. Rahasia keberhasilan tanaman tadi, tanaman itu keberhasilan tanaman itu 50% dari tanah. Karena kakinya tanaman ada di Tanah. ya. Kalau kalian bisa mengondisikan rekayasa tanah, berarti keberhasilan kalian sudah 50% untuk berhasil. Misalnya adalah penggunaan hama, kebutuhan pupuk, ya kan, terus pengairan, panen dan pasca panen. Ya, nanti kita praktik di sana supaya kalian tahu bahwa ternyata limbah itu bisa loh, dan itu melimpah ruah loh. Di desa itu ya. Makanya Islam mesti ngomong, lihat tenaganya kayak masuk desa, matanya keliling. Apalagi lagi hamil, Pak, udah duit, iya pasti duit. Aku juga touring tadi di Jakarta, Mas Abi tolong seliter 50.000 anu, Mas.
Karena 1 liter urin bila difermentasi itu sama dengan 1 kilogram urea. Berapa liter tadi, Prof? 1 liter urin sapi bila difermentasi dengan mikroba yang saya buat itu bisa mencapai 1 kilogram urea. Konversinya 1 liter sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram. Oh, oke. Ya. Oke, ada yang tanyain? Silakan. Kali dong yang dari fakultas lain nggak ngerti dipaksain. Yang bertanya dalam posisi tanah model apapun kita bisa tanam. Sitok masih nggak suka tandur. Nandur katresna. Berat iki. Iki kudu bersemayam tempuran opak oya kuwi. Iya. Membutuhkan tanah itu secara langsung. Yang pertama apa Ji? Jerami. Sebelum jerami taruhlah kamu ambil tanah pupuk kandang. Mulainya pupuk kandang. Terus kamu jelasin Ji. Berapa? Jadi setelah pupuk kandang ditebar itu disemprot POC. Terus. Nggih. Ngapunten. Nggih, Pak, kate. Nah, setelah pupuk kandang, slash pertama disemprot sama POC. POC. Nggih, Pak Imawan matur nuwun. Ngapunten. Oke. Nah, Pupuk kandang, POC, terus sabuk kelapa. kenapa ini serabut kelapa bukan kokofit? Kalau kokofit kan limbah ya. Nih, ini kalau dibuka terjadi seperti spider enggak? Jaring kan? Nah, ini penahan air. Kamu kalau percaya batok kelapa ketika dibuang ditutupkan ke tanah, itu dibuka pasti ada airnya. Oke? Dan ini sumber P. Sama rapi murni. Ya. Rapi. Nah, oke, setelah itu kita semprot POC lagi, setelah itu taburi pupuk kandang lagi. Ya, pupuk kandang lagi. Terus POC lagi. Ini pakai pupuk kandangnya yang kayak juga iso. Terus Pura-pura. Ini role play. Itu apa? Ini Gebok pisang. tepuk pisang. Kalian tahu setiap Ya, karena fosfat maupun setiap gedebong pisang selalu ada slayer tipis menyimpan air. dan ini menyimpan air. Kamu tahu nggak? Gedebong pisang itu kamu potong. Nah, kamu ini penyimpan air. 3 tahun nggak akan kering. Ini kering ini apa namanya yang putih ini merupakan elemen yang ada di freezer. Manusia tidak tahu bahwa Allah telah menciptakan freezer di dalam gedebong pisang. Lebih Ya, ini adalah penyimpan air dan pemberi air. Pemberi air dan penyimpan. Yang bawah dikasih sabut kelapa penyimpan dan penimbulkan air juga. Oke, setelah ini disemprot POC lalu ditutup sama pupuk kandang. Ya, pupuk kandang. Ya, semprot POC lagi baru sama jerami. Coba taruh jeraminya, Mbak. Ayo, berpraktek. Dah, setelah itu POC lagi, pupuk kandang lagi, baru ditutup sama tanah. Coba. Nah, kira-kira menurut kalian bahan apapun kalau dikasih ini tumbuh tanaman dengan subur? Tumbuh. Ya? Ini ada tak jelasin ada 30 menit? Enggak sampai. 15 Cuma 3 menit. 3 menit, 5 menit ya. Oke. Ini kalian sudah sama aja ngambil tesisku di Thailand. Udah jadi tesis kan? Kalian apa pertama mau bikin skripsi pakai ini. Oke. Nah, makanya nanti kalau di rumah cari meja, tanam di atas meja. Ikan para petani. Terutama yang bukan jurusannya. Saya Inggris mau elektro mau mesin mau perawatan. Kok bisa tumbuh? Kamu kan bukan kuliah pertanian. Tapi saya diamanahkan Tuhan untuk mengamalkan pertanian dengan karakter. Yo, kalau diterapkan di Indonesia butuh pupuk nggak? Pupuk
butuh Kimia. pupuk kimia nggak? Ya butuh lagi Berarti artinya desa ini sudah bisa memenuhi pupuk. Yes. Kedaulatan. Nah, kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Udah nggak? Gampang nggak? Gampang karena aku mencetak ini ke orang gila. Di Thailand ke orang gila saya. Dan gara-gara ini, cara 3 unsur tadi, Indonesia langsung Nusantara dikumandangkan merah putih dibubarkan di Thailand. Superior. Ya kan? Kalau aku bisa, kalau harus bisa. Lebih daripada Pak Yudi. Oke? Ada yang tanyakan? NP dan K. NP dan K. Makronya, mikronya didapat dari mana? Pupuk kandang dan POC. Jadi esensialnya terpenuhi dengan sempurna di tanaman. Pertanyaannya, Prof, berapa lama saya ketika membuat ini, terus saya pindah tanam? Langsung bisa kalian lakukan, tidak ada. Oh, Nggak perlu proses fermentasi. Berarti udah dibuat ini langsung apa nih? Bisa. Caranya kenapa teknologi tadi 16 Juni 14 Juni panen. Sebelum aku mengkondisikan lapangan ini, membuat media tanam, benih sudah tabur dulu di nursery, pusat pembenihan. Ya kan? Kan aku ngumpulin membuat bedengnya ini kan lama. Kena angin. Jadi tak tanam dulu, benihnya tak tebar dulu. Ketika ini sudah selesai, ini sudah tumbuh. Maka ini cepat. Makanya orang nggak tahu bahwa ini percepatan, namanya berkah Allah. FGSP. Ketika First hujan Growth turun Stimulant berarti Plant. Mempercepat pertumbuhan tanaman, Allah masa iban nabiya. ya, Siap. tapi tidak mengurangi hasil dan kualitas. Coba kalian terapin, Indonesia akan menjadi negara yang super kualitasnya. Cita-citaku, aku ingin mengangkat derajat petani Indonesia lebih bermartabat dari petani di dunia yang lain. Itu cita-citaku. Dengan cara apa? Dengan cara keilmuanku. siap, Prof. Aku harus menggandeng kalian. Ayo kita berikan ke Indonesia, ke luar negeri, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa dibuat macam-macam. Merdeka. Oke. Ya,